Oke, selamat pagi Pak Tumiran. Kita Pagi, Pak. ketemu lagi bincang-bincang dalam transisi energi nih. Tapi Dan enak ini suasananya, kita di bawah pohon, bisa minum Ya, teh pagi-pagi. Wah, asik tentunya ini Pak sesuai Janu. dengan topik kita Pak. Supaya segar ya, Pak. Supaya Ya. segar, hijau, dan kita tentunya selalu sehat. Iya, amin. Sebelumnya Amin. saya ingin menyapa teman-teman pemerhati energi ini. Jadi selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan juga pemerhati tentang energi, khususnya di Indonesia ini. Saya sama beserta Pak Tumiran akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang transisi energi. Nah, kalau kemarin di video yang kemarin kita sudah membahas tentang transisi energi, ya, dasar-dasarnya apa, landasannya apa. Nah, kemarin Pak Tumiran membuat suatu pernyataan bahwa sekarang ini transisi energi ini kelihatannya seperti berjalan di tempat. Nah, Ya, betul, Pak. gimana caranya mengakselerasi untuk percepatan bauran energi itu? Itu Pak, silakan Pak. Wah, Pak Janu ini pertanyaannya pagi-pagi sudah berat ini kan. Ya, ini kita kan nggak mengambil kebijakan ya. Ya, Tapi tapi kalau- minum kopi dulu Pak. Iya, minum kopi dulu. ya. Enak ini Pak kopinya Pak. Pagi-pagi udah ada sarapan gitu. Ya. Jadi kita bicara, saya sebagai akademisi, Pak Janu kan sekarang juga akademisi. Dulu memang saya di DEN gitu. Jadi kalau kita amati sebagai akademisi, betul bahwa sekarang kita bicara mau transisi energi, itu kan berarti percepatan pemanfaatan EBT. Kalau kita lihat dari data, kan seperti berjalan di tempat gitu. Bisa dipercepat ya, kalau berdasarkan konseptual bisa Pak. Tapi kebijakannya kalau saya boleh usul, itu konsepnya hybrid policy. Bingung Bapak kan apa hybrid policy. Jadi kita bukan hanya hybrid di mobil, Ya. hybrid policy gitu. Jadi hybrid policy itu tidak hanya komposisi energi mix yang dipaksakan, tapi policy yang mendukung itu harus jalan gitu. Sekarang seperti seolah-olah kan kesalahannya PLN gitu ya. Sebenarnya bukan. Jadi kalau hybrid policy, bayangan saya adalah kita gerakkan sekarang dulu bagaimana sektor transportasi kita. Nah, sektor transportasi kita masih tergantung fosil. Ya, ya. Sudah kita bergerak, mulai sekarang sektor transportasi diarahkan untuk menggunakan mobil listrik. Ya. Dengan mobil listrik itu kita percepat, harus ada suatu target secara politik, secara kebijakan, sesuai skenario kapan kita mengakhiri penggunaan energi fosil di sektor transportasi kita gitu. Itu kalau bisa dipercepat ya Pak Janu, kemudian kita akan muncul industri mobil listrik baru, diikuti oleh industri baterai. Nah, kemudian baterai-baterai ini karena ke-charging, itu bisa menjadi off-taker energi. Nah, kemudian hybrid berikutnya, kita dorong juga mindset berpikir rumah tangga, terutama untuk kelompok-kelompok masyarakat yang ekonominya sudah baik, itu jangan lagi pakai gas di rumah tangganya. Karena gas kita tuh impor Pak, sebagian besar Pak LPG Pak. Oh begitu ya? Iya impor itu, kan itu nyedot devisa. Ya betul. Ya, jadi kalau bisa misalnya rumah tangga itu bergeser dari penggunaan kompor gas menjadi pakai kompor listrik. Kompor induksi ya Pak? Ya kompor induksi atau kompor yang lain yang pemanas ya pokoknya pakai itu tinggal teknis ya. Ya. Itu akan juga mengurangi ketergantungan terhadap fosil gas tadi, menghemat devisa gitu. Jadi kalau dikombinasi, dipercepat pemanfaatan mobil listrik, ya tapi didorong industrinya di dalam negeri. Kalau industrinya di dalam negeri berarti kita akan mengarahkan bahwa transisi energi harus menjadi driver pertumbuhan ekonomi baru Pak. Jadi pertumbuhan ekonomi baru, jadi harus diciptakan. Jadi industri otomotifnya mobil listrik muncul, industri baterai muncul, diikuti industri inverter, ya kan? Jadi kontrol itu akan tumbuh gitu. Nah, kemudian otomatis demand energi akan naik Pak. Jadi demand gini, listrik Pak, terutama. jadi untuk transisi energi itu bukan hanya di sektor ketenaga listrikan. Oh, bukan. Jadi kalau misalnya sektor transportasi ini diimplementasikan untuk transisi energi ini, berarti bisa menghemat devisa dong. Oh, Pak, akan luar biasa Pak. Gitu. Sekarang coba produksi minyak kita kan sekitar 700.000 barel. Ya, betul. Kebutuhan kita sudah sampai 1,5 juta barel. Ya. Berarti 800.000 barel kita akan impor Pak. Sekarang 1 barel berapa? Misalnya $70. $70 kali 800.000.
per hari kita sudah 56 juta dolar kan, setahun berapa kita? Lah kalau itu secara bertahap kita gerakkan mobil listrik, ya insya Allah itu akan menghemat devisa. Tinggal lagi sekarang pemerintah pengambil keputusan kita harus sigap. Nah, tentu di sini nggak hanya bicara SDM Pak, nggak aja bicara Kementerian SDM. Maka kalau udah sektor transportasi, Kementerian Perindustrian bisa nggak mendorong mandatori industri otomotif kita untuk masuk ke mobil listrik. Sektor perhubungan juga regulasinya harus berubah, perdagangan. Kemudian Kementerian Keuangan juga masalah kebijakan fiskal. Jadi harus disinergi, itu yang dimaksudkan dengan hybrid tadi Pak. Jadi kalau nanti demand listrik bisa naik, karena kalau kita lihat demand dari sektor industri kan kita bergeraknya belum bisa cepat ya. Di sektor itu bisa tumbuh, demand listrik naik, otomatikali kita harapkan sektor hulu di pembangkit listrik itu combine sama EBT. Kita katakan kalau sekarang dipaksakan EBT masuk di pembangkit listrik, ya kan Pak, sementara demandnya nggak naik, kemudian pembangkit-pembangkit fosil sudah ada, itu akan berdampak terhadap struktur cost, diapakan itu. Ya, ini harus ada yang disebut dengan hybrid policy gitu Pak. Nah selama ini Pak, terhambatnya transisi energi ini selalu yang dikambing hitamkan adalah PLN, juga Kementerian ESDM. Nah dengan adanya hybrid policy ini, itu ceritanya gimana Pak? Jelasnya gimana? Lah kalau pemahaman saya ya, ini kan pemahaman konseptual ya, berdasarkan data gitu ya. Jadi sekarang faktanya berdasarkan data-data yang saya miliki, demand listrik kan naik. Ya kita mau paksakan EBT 23%, pasang PV rooftop atau pembangkit-pembangkit lain dipaksakan masuk gitu ya. Ini akan sulit. Sekarang pembangkit fosil yang ada itu mau diapakan? Itu kan mereka sudah investasi. Berarti kan ada waktu return investasi kan. Jadi salah satu cara ini adalah demand-nya dipercepat. Juga kita menghemat devisa melalui tadi kita karena mengurangi emisi, memaksakan mobil listrik masuk, juga devisa kita terhemat. Di samping itu ekonomi kita juga akan tumbuh Pak, asal jangan nanti mobil listrik semua impor gitu. Jadi dengan cara ini harapannya bahwa PLN jangan dipush, jangan ditekan bahwa dia seolah-olah yang menjadi penghambat implementasi transisi energi. Tapi sama-sama aja teman-teman kita yang bergerak di sektor energi terbarukan, bagaimana mendorong demand ini naik di sektor hilir. Salah satu yang mempercepat demand bayangan saya ya, sektor transportasi harus ada ini, reformasi cepat gitu. Bahwa misalnya kalau susah, pulau-pulau bisnis seperti pulau wisata seperti Bali. Bali bisa aja mulai 2024 nggak ada lagi mobil fosil di Bali, tapi mobilnya mobil listrik. Wah itu Bali akan menjadi ikon internasional sebagai green wisata island. Di sana menjadi domain pasar energi terbarukan sektor listriknya Pak, sehingga demand listrik naik. Kemudian bolehlah ambil policy ya. Kalau memang sektor hilirnya tadi sudah jalan, kemudian demand melalui 2024 kalau ada kenaikan, PLN dipaksa harus yang masuk EBT. Itu akan jalan Pak gitu. Tidak ada lagi boleh pembangkit fosil yang masuk selama kenaikan itu di atas daripada target misalnya. Itu bisa, saya pikir kita bisa lakukan itu gitu. Berarti sebetulnya sektor transportasi ini bisa dipercepat untuk transisi energi ini, Pak? Sangat bisa dipercepat karena penyumbang fosil terbesar emisi itu adalah di sektor transportasi. Karena transisi energi kan selain kita memaksa mempercepat penggunaan EBT, mengurangi kontribusi emisi CO2. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah percepatan di sektor transportasi ini dibandingkan dengan kontribusi emisi di pembangkit listrik ya. Tapi transportasi ini bisa diubah. Selain itu Pak, kalau kita sekarang dengan stagnan industri, yang industri kita yang kemampuan ekspor kita terbatas ya kan, ini harus mempercepat transformasi knowledge skill dari produk-produk pengetahuan. Jadi mobil listrik kita dorong tumbuh di dalam negeri, industri baterai kita dorong tumbuh, kemudian kalau mobil listrik itu kan ada lagi namanya inverter bisa kita dorong muncul dari dalam negeri, jangan impor gitu. Ya, betul. Jadi selama ini untuk berinvestasi di bidang baterai misalnya, itu pada ragu-ragu. Kenapa? Karena pasarnya gimana? Apakah bisa terjual hasil produksinya untuk di dalam negeri? Nah, tentunya misalnya kalau
sepeda motor untuk ojek itu diharuskan yang motor listrik. Kemudian mobil-mobil penumpang harus mobil listrik. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita siap untuk itu, Pak? Artinya baik SDM-nya maupun penguasaan teknologinya. Ya, sebagai bangsa yang penduduknya 270 juta, Pak ya. Saya yakin siap. Sebenarnya riset mobil listrik itu sudah dimulai sejak 8 tahun yang lalu ya. Sudah waktu, kalau saya nggak salah, waktu saya masih dekan di 2012, kemudian Pak Muhammad Nuh Mendiknas waktu itu menugaskan 5 perguruan tinggi, UI, ITB, UGM, ITS, sama UNS untuk membuat skenario pengembangan mobil listrik. Kemudian beliau selesai, itu diteruskan oleh LPDP, Kementerian Keuangan, yang membiayai riset di 5 perguruan tinggi ini. Itu kalau kita lihat sekarang, teman-teman ITB itu sudah memiliki kemampuan yang luar biasa sekarang. Dia bisa bikin penggerak BLDC sampai 125 kW. Dan itu kerjasama dengan Pindad, IPTN, mereka sudah bisa buat untuk sebagai penggerak, dan itu yang sulit gitu. Kemudian UNS telah mampu mengembangkan baterai, walaupun tertatih-tatih, tapi sekarang baterainya sudah jadi. Artinya ternyata setelah saya pelajari, karena saya juga menjadi reviewer mereka, itu riset baterai tidak mudah. Bagaimana menggabung komposisi campuran, green size, untuk menjadikan baterai itu bisa, itu UNS sudah bisa. Ini sebenarnya modal-modal dasar yang sudah dimiliki oleh ilmuwan Indonesia. Kalau itu misalnya pemerintah mau mengintegrasikan menjadi satu kesatuan, dikumpulkan mereka, dibuat suatu desain yang skenario untuk menjadikan mobil listrik, itu bisa, Pak. Cuman saya lihat kan, ini kan hanya baru research yang didanai oleh LPDP berjalan di tempat. Tapi kementerian sektor terkait, itu apa yang saya amati, belum mau melirik kepada mereka. Coba lihatlah, misalnya dari Kementerian Perindustrian, atau kementerian yang lain yang memang mengarahkan investasi, itu kumpulkan mereka, apa yang sudah dicapai mereka, integrasikan menjadi source knowledge untuk kita bisa unggul di pengembangan mobil listrik. Belum lagi kalau saya lihat di tempatnya Pak Janu, STT PLN, itu kan juga sudah memiliki kemampuan, ya kan? Ya, itu betul, itu Institut Teknologi PLN. Sekarang kan sudah membuat prototipe untuk ya seperti golf car lah, Pak. Seperti golf car, tapi hasil kerja teman-teman di Institut Teknologi PLN, dan itu Prof Iwa itu sudah kemarin uji coba dan berhasil itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau kita beli build up aja misalnya untuk mempercepat ini, apakah itu menurut Bapak gimana itu? Ya, bisa saja build up beberapa ya, tapi sekarang negara-negara lain pun di dalam mobil listrik ini kan semuanya masih trial and error, masih mencoba lari. Artinya ini suatu penerapan teknologi baru, pengembangan baterai baru. Ini saya kira resources yang sudah tersedia. LIPI punya ahli, ya kan? Harapannya misalnya sekarang kita ada lembaga baru seperti BRAIN ini harus cepat mengakselerasi bagaimana sekarang membantu transisi energi, penguasaan teknologi untuk percepatan transisi energi di mobil listrik itu berbasis nasional kita gitu. Jadi jangan lagi kita impor dari Korea, impor dari Jepang misalnya. Penduduk Jepang itu lebih sedikit dari Indonesia, penduduk Korea lebih sedikit dari Indonesia. Masa penduduk kita yang sebesar ini tidak mampu unggul? Saya kira mampu lah, kita udah pernah bikin pesawat terbang kok, masa bikin mobil listrik nggak bisa, Pak Janu? Menurut Pak Tumiran ini, kira-kira hambatan terbesar apa? Kenapa masalah mobil listrik, sepeda motor listrik ini kita masih baru coba-coba? Ya. Sekarang kita nggak mati nih kan, Pak, bisa benar bisa salah ya. Hambatannya itu adalah political will. Ya, jadi political will-nya itu tidak boleh dalam bentuk statement. Kita mau mobil listrik, harus ada dibuat roadmap, kemudian skenario implementasi, itu harus konsisten, Pak. Kalau sekarang kita kan nggak seperti konsisten, seperti pembahasan masih di seminar, kita mau percepat, habis seminar selesai, atau ada studi kajian, habis studi kajian dalam papernya itu selesai. Harus jelas, kemudian peran pemerintah apa yang mau dibangun pemerintah, kemudian private sektornya bagaimana, kemudian resources knowledge dari lembaga penelitian atau perguruan tinggi diperankan apa, insya Allah jadi kok, Pak.
Pak, ngopi dulu Pak. Ya, oke Pak. Nah, seperti dulu kita pernah Pak Tumiran meninjau waktu saya masih aktif di PLN itu di Pulau Sumba. Ya. Dulu sudah kita declare oleh Pak Dahlan Iskan waktu itu bahwa Pulau Sumba itu menjadi ikonik island renewable energy. Ya. Kita sudah mulai dengan PLTMH, kemudian ada beberapa PLTB ya Bayu walaupun skala kecil, dan dulu sudah akan dibangun PLTS skala besar, tapi sampai sekarang juga belum terrealisasi itu. Nah, pengamatan Bapak apa ini? Jadi sebenarnya yang di Sumba itu sudah bagus Pak Janu. Ya, inisiasi awal itu waktu Bapak GM di sana sudah bagus ya. Tapi waktu itu kan policy kita masih parsial. Ya. Melihat EBT itu masih seolah-olah intermittent ya. Waktu itu kan belum. Nah, sekarang ya potensi Sumba itu sebenarnya menjadi potensi yang bagus karena intensitas mataharinya kan tinggi. Ya. Itu sebenarnya bisa saja didorong Sumba itu menjadi pioneering pengembangan energi panel surya. Ya sekarang kan saya dengar juga akan dikembangkan. Pak Gubernur di sana kan juga begitu aktif ya. Itu saya kira sangat positif ya. Hanya nanti misalnya bagaimana pemanfaatannya, apakah bisa diintegrasikan dengan Pulau Jawa, itu tentu masalah teknik lain untuk mentransmisikan daya gitu. Tapi saya kira potensi lah, kita sebenarnya seperti sampaikan Pak Janu tadi, kalau bisa untuk percepatan EBT menjadi green energi dipakai, itu pulau-pulau yang isolated atau yang terpisah itu harus didorong lagi, transportasinya itu nggak boleh lagi pakai fosil, tapi menggunakan energi terbarukan. Kemudian nanti chargingnya, listriknya harus bersumber dari energi terbarukan. Itu ekonomi akan tumbuh Pak, luar biasa akan tumbuh. Oke, demikian Pak Janu ya. Saya kira matur nuwun loh, saya diundang ngobrol, minum teh, udah ada sarapan pagi ini ya. Ini udah minum teh, minum kopi kita bersama-sama. Ya mudah-mudahan ceramah kita bermanfaat buat teman-teman pemirsa ya, terutama mahasiswa. Sekali lagi terima kasih buat nanti yang nonton, yang menyaksikan video ini. Tapi yang penting untuk semangat kami, jangan lupa like and subscribe. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.